Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Terus ini kewajiban ilmu yang wajib dengan sampaikan. Ya saya ulang lagi, ini sudah saya cek hampir beberapa kitab, termasuk yang di kitab Qom. Itu logika yang dibangun itu gampang sekali. Kalau di kitab Qom itu penjelasannya ada unik. Wa ma'rufun fil lughat. Ma'ruf itu sudah dikenal secara lughat. Misalnya ada orang tua lumpuh terus kaya, itu tetap secara logik dikatakan dua yastatiu ayyabniyadar, dia mampu membangun rumah. Padahal nyetel cetok ya ora iso, macul ya ora iso, nata boto ya ora iso. Tapi karena punya kemampuan finansial, pasti orang melakoni ini mustati, apa? Mustati. Seorang lagi ya, ada orang lumpuh tapi kaya. Cara Imam Syafi'i logikanya, orang ini berstatus mampu bangun rumah apa enggak? Mampu, karena dia istitoah bisa bayar orang lain bangun rumah. Artinya gini, ketika Allah mewajibkan haji bagi mustati, ini jenisnya juga mustati. Paham ya? Nah itu makanya istitoah itu ada istitoah binafsi, memang orang itu mampu haji sendiri, atau istitoah diwiri, karena dia punya finansial yang cukup untuk menyewa. Jadi artinya gini ya, secara logika selain riwayat tadi, selain riwayat jadi imro'atun min mas'am, secara riwayat kan jelas ada pertanyaan tadi ya, Rasulullah saya punya bapak yang sudah sepuh, kalau naik pesawat itu kerepotan sekali, apa perlu saya hajikan? Kata Nabi ya. Terus apa itu cukup ya Rasul? Iya, sebagaimana beliau punya utang, terus kamu yang bayar dulu. Masyhur sebagian riwayat ada kalimat fatin wa ahqqu bil qada, orang yang haji itu mendapat utang sama Allah, maka utang sama Allah harus diselesaikan. Tapi yang menarik itu adalah penjelasan Imam Syafi'i tadi. Beliau menjelaskan dalam kitab andai kan ada orang lumpuh tapi kaya raya, yuqalu innahu yastati wa yabniyadar. Tetap secara lugat dikatakan dia mampu bikin rumah. Padahal dia lumpuh karena tadi dia bisa nyewa orang lain. Dibang gagah kok sampai itu kiri orang-orang bangun rumah. Tapi ya tanah radu. Misalnya kau buruh ya. Murid matina ya cukup. Mendingan lumpuh tapi punya uang. Dan itu secara lugat pasti dikatakan mustati. Nah itu yang mau kita bicarakan apa? Karena saya takut lupa. Jadi dulu itu saya fotokopi buahnya sekali. Karena tak belajar di mana. Tapi tadi logika paling enak yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab pun tadi. Ada orang lumpuh, kemudian dia punya uang, tetap secara lupa orang ini berstatus apa? Mustati, dia mampu bikin rumah. Artinya dari awal mustati itu tidak harus binafsi, tapi apa bioi bisa dulu, bisa karena melibatkan orang lain. Kalau ada itu, anak usari tewarna sing kaping pintu. Artinya model kedua dari status mustati ya, model kedua dari status apa? Mustati. Iku istito'atu taksini. Iku kemampuan ngasilno haji diwiri kan liyane wong. Paman mongko sapane wong mati sapa wong. Wa fi bimati lan wajib ing atase kandungan manfaat haji. Wajib mongko wajib apa oleh dari ngajeno anu saneman iki kasih saking diri kalian. Itu masuk normal kan? Ada orang kaya meninggal, tentu warisannya boleh dibagi setelah kewajiban haji diselesaikan. Kama juga oleh jen saur ini nyasani ini kamu dulu utang itu. Itu sing masalah apa? Masalah mayit, masalah niaga. Kalau jalan bahasa Jawa haji amanat. Terus kedua yang dalam Quran langsung mati. Wal ma'dub al ajiz aril haji binafsi. Wal ma'dub bulan wong sing lumpuh al ajiz kang apes aril haji sang haji binafsi kelawan awak dhewe wong. Iki bareng berang faktor tua atau ini atau yang kibar misalnya stroke tidak tua sehingga kau tak stres banget waktu diarani mustati stres diarani ramu mustati
Kakek stres nak rawong ayu roh duwe cek ini. Ah ya zaman. Stres tenan kok ora gelem. Ah. Ini wajah dalam metu iso wong ujrotan ing waktu ujrotan ing ngopahi wong ya uju kang ngajeng sapa man anu saking masjid. Itu ujrotil misli wajah ujrotan lan ngomong wajah man lagi mau hati. Terus ini hal-hal yang menopok sehingga orang pulau minta terus. Makanya kalau dalam fikih detail ya, fikih detail kayak ya pokoknya fikih detail. Perasaan pulau takor kalian pengiran, balik perasaan pulau takor pengiran. Misalnya ada pertarungan politik, kita risau kalau pemimpin kita fasik, terus ada pemimpin soleh ikut kompetisi. Meskipun kita kiai itu rapolitikus, perasaan pulau ini turun itu wajib, karena itu satu-satunya cara kita ikut berstatus mustatir. Kan misalnya Nabi ngendikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ya. Saya punya teman banyak polisi yang nangani kriminal, reskrim yang nangani kriminal. Itu akrab sekali sama saya. Mereka juga sering ke rumah saya, terus akrab sekali. Mungkin dia sebagai polisi, mungkin niatnya para ulama supaya ada arah. Sebenarnya saya itu lebih nakalan dibanding dia. Mestinya nakalan itu nakalannya wong soleh. Nakalannya wong soleh. Perasaan saya nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar wajib, sementara kita ini hidup di negara yang semuanya sudah diatur. Yang nangani kriminal itu polisi, yang nangani narkoba itu polisi, dia berwajib. Kamu nangani sendiri gak mungkin. Col tangan secara hubungan dengan Allah juga nggak mungkin. Nah, kita harus terima kasih ada BNN, makanya kita ulun semampu kita supaya nanti takoi pengiran. Kita pernah terlibat penghentian pengedaran apa? Lalu uang itu orang rasanya jadi wali, jadi uang soleh, itu tertewas. Orang untuk uang liya kon nyelesaikan, dia memberi. Nah. Ya begitu seterusnya. Makanya menurut saya masih ingat betul dididik bangun. Dulu itu ketika bangun belum sekaya itu, belum terkenal itu. Itu nyuruh saya kalau ada orang mau haji itu panjangan. Kalau bangun sudah tidak punya uang ya dipaksa, kudu iso. Saya masih ingat disuruh uang desa-desa sing jam medit, maksudnya medit itu biaya mau kaji itu rumah belum mengenai nak mati lagi ke kali judul. Dulu kaji itu masih langsung, masih daftar ya langsung tahun itu. Saya itu dulu ya SK, wong raniat kaji, dipaksa kaji, terus untuk dorong kaji. Saya dulu ya SK. SK itu bisa bawaan goblok, bisa bawaan cerdas. Cerdas saya itu karena orang kepengen kok dipaksa, berarti kan orang ini tidak anti bikolbin, tidak dari hatinya. Tapi lama-lama bangun cerita gini ke saya. Imaratul Masjidil Haram itu wajib. Perido nak Ka'bah sepi itu bangun nadanya meliti. Perido nak Ka'bah sepi. Ka'bah itu rasa sepi nanti, tapi bangun bahasakan pakai bahasa orang sepuh. Nah, ini sudah saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Ka'bah itu rasa sepi, nak kue aku sukses, dadekno ono gerakan seneng haji. Sampai seperti itu. Sama, kita bisa mengkiaskan nahi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pesan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban dan ya Pak. Terus enaknya terlibat itu orang kulino nuntut wong liya. Pas sekali-kali wong kok rasane pinter kok mah tali. Bener rasane enak. Pinter wong kang enak. Aja delok kok aduk. Oh juga mondok suni basal cukup. Kan ana rasane pinter kok. Wis nganggo jas ora mesti pinter kok. Apa mana sing raja jasan? Kadang lebih pinter, sing raja jasan lebih pinter. Maksud saya itu ada cerita unik dari Basal, mungkin sampai jarang dengar, tapi saya pernah dengar. Basal dulu itu diantara uniknya yang nggak lazim dari dunia kayak suka baca majalah kriminal. Dulu itu banyak dia yang seangkatan beliau itu iskal itu janggal. Tapi dia diantara jawabnya gini,
Ben kiai rabu maulud. Jadi wajah Indonesia. Jadi motifnya beliau benro wajah Indonesia. Jadi kadang kan orang hanya ngomong kesuksesan ya, Indonesia damai gitu. Tapi nanti semacam majalah kriminal. Kalau bujuk tamu dulu wes ketemu mekar nabi, itu boleh diketok segitu. Orang segala kelam ini hilang diketok segitu. Mantel selingkuh, nggak usah itu ngerti-ngerti di semen ya. Gara-gara macam-macam corona. Baca majalah gitu kan apa ya, kita mau luhur sebagai bangsa kan malu karena ini PR. Jadi mau jurnal Mahatali terus aku ngerti jauh-jauh sama kita tapi seneng ya ini wajah muris. Bagi sewa jadi pelatih hasilnya ini enggak apa-apa. Tapi di atas ilmu itu ada mansatarul musliman, mansatarul itu yang kelas paling tinggi. Sehingga agak perlu bakas kebetulan kerja-kerja untuk mansatarul musliman, mansatarul. Saya terangkan lagi. Jadi ilmu itu apapun di banyak hadis sahih itu menemukan momentumnya itu kalau dijelaskan pakai al-aqus salim. Makanya saya itu suka sama kitab pun. Jadi Imam Syafi'i itu semudah itu. Beliau pertama ya cerita Imro'atun min Khusam tadi. Ada perempuan dari Khusam menanyakan Rasulullah, ya Rasulullah inna faridatallahi alal ibad adrokat abdi syekhon kabiron la yastati wa yasbuta ala rohilah. Keharusan haji yang diturunkan Allah itu bapak saya sudah lumpuh. Gak mungkin beliau haji karena repot. Itu tidak sampai gak mampu. Bahasanya itu repot. Kata Nabi, ditanya sama perempuan tadi, apa tujuan bapak saya perlu mengajikan beliau? Jadi yang populer di Indonesia kan kalau sudah mati, apa? Ini kesalahan kita, makanya saya ini bikin gerakan haji makdum. Jadi wong sing mungkin mampu haji. Itu menurut saya kalau keluarganya mampu harus secepatnya apa? Nah, pentingnya tadi, kalau dia masih sadar urun niat. Karena kalau kadung mati, menurut saya itu nggak keren. Nggak kerennya begini ya. Dia tidak urun niat sama sekali. Misalnya Z itu lumpuh, dia orang kaya lumpuh. Kalau ditawari haji makdum tadi ya, pokoknya kita pakai bahasa asli fikih haji apa? Makdum tadi. Kan dia urun niat. Urun niat, yo tabunganku sing 30 juta untuk haji. Dia kan urun niat, urun keputusan. Maka nisbatul haji dia kena. Ketika ketemu Allah, dia kena nisbatul haji. Beda kalau dia kadung mati. Ya saya ulang lagi, dia kadung mati, terus warisnya itu soleh. Saking solehnya warisnya memang dianggarkan haji dulu baru dirkah. Tapi ini kan kesalian warisnya, dia tidak memberi kontribusi sama sekali karena itu tidak keputusan dia. Jadi gampangannya waris ngajak nodeknya itu mau ngenak no awak ben warisane sah. Tapi kan gak kepikiran ya. Bapaknya kadang ditulis pangeran status tidak ingin haji sampai mati kan statusnya itu tetap monoton. Orang tadi statusnya kan orang tahu kaji nganti mati itu udah statusnya. Terus ketika warisnya menghajikan hanya ditulis sama Allah warisnya soleh orang kepingin kelolot dan warisan maka bapaknya di tetap statusnya secara profesional hanya gitu. Tapi kalau gerakan makdum ini sukses nanti statusnya dia ikut niat. Ya contoh yang sebagian mobil kudol, sebagian tegal kudol, ben aku, dunia aku, ono sing kanggo. Nah ini kembali ke Mbak Mun tadi, kearifannya Mbak Mun tadi. Kalau misalnya sudah haji, kadang orang yang punya egois. Apa artinya kecelok haji, aku ratau toa, ratau sa'i, ratau arafah. Mungkin orang secara ego kan nggak nyaman. Apa artinya saya kecelok haji tapi nggak toa, nggak sa'i, nggak wukuf dia. Nah ini penting Dewi bangun tadi. Islam tetap untung karena Mekah ramai. Iseng, misalnya Mekah ramai Vatikan iseng. Terus sing rono, sing haji mau TKI TKW, menurut keren terus. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini. Jadi konstruksi fikih kita, dan pantas Mahatali begitu, berhasil di sini itu memang harus sampai seperti itu. Saya pernah dibantah sama seseorang. Saya ketika bikin gerakan kaji makdum, orang sepuh tadi yang bantah saya. Gus tapi kalau niku kepengen roh rasane toa, roh rasane sa'i, roh rasane buku. Itu kalau bukan mampu. Ya tak jawab tadi. Nah, kalau jenengan mencintai masjid, meskipun sampai tidak bisa Jumatan, seneng nggak kalau masjid itu ramai banyak Jumatan? Dia seneng ya sudah. Jenengan yang penting ikut seneng karena Ka'bah itu ramai. Dan di antara ramai itu karena ada yang menghajikan jeneng
jeneng. Nah, padahal yang seperti ini itu jutaan orang Indonesia jutaan, tapi rata-rata wali-walinya nunggu mati. Kadang niatnya elek, luwih murah. Lho kalau nanti krungu ben mati terus kok luwih murah. Karena kaji amanat kan lebih. Tapi saya ini semua yang ngaji saya, semua yang mencintai saya mohon kalau bisa makdum itu diusahakan supaya ini ngejar niat apa? Ngejar niat dan komitmen. Kan dia ikut memutuskan. Ikut apa? Memutus. Jadi dengan takbir itu supaya takbir. Kenapa saya butuh ini? Karena ini apa ya? Ini problem kita bersama. Kita Indonesia kan baru mengenal kaji amanat itu gagal maut apa? Padahal kitab-kitab yang mastur, takbir-takbir tertera secara jelas ya, di Muhadzab ada, di Qalubi ada, di ada, itu jelas ada hadis sahih tentang haji makdum. Nah, kenapa saya pastikan ini benar? Karena tadi ketika dijelaskan Imam Syafi'i di kitab logikanya masuk akal sekali tadi. Wa ma'rufun fil lughah, misalnya ada orang lumpuh bilang dia mampu secara finansial, secara lughah dikatakan yastati'u ayyab biniyajar. Orang yang lumpuh tapi kaya, secara lughah pasti dikatakan mampu bikin rumah. Artinya apa ya sudah, padahal kata kunci wajib tidak wajib itu di mampu tidak mampu. Jadi kalau ada orang lumpuh kaya, terus kamu kok bilang gini, wah ini tidak wajib kaji, tidak mampu kaji, gue diguyu pangeran, diguyu malaikat, cak goblok. Loh karena balikannya gitu. Ada orang lumpuh di kursi roda, orang kaya raya, terus gimana? Kamu bilang gini, iki ra kelar tuku Innova. Naik juga kalimat itu? Naik kan? Karena uangnya terus hanya karena dia lumpuh, Mbak Arani nggak mampu beli Innova. Kalimat itu salah enggak? Salah sekali. Sama ketika kamu ngomong ini tidak wajib haji karena tidak mampu, kalimat itu juga sangat salah. Karena surahnya masalah sama, dia nggak kuat beli Innova, dia datang ke dealer nggak kuat, dia nyupiri sendiri kan bisa orang lain. Nah di bab haji juga sama, kan bisa orang lain. Clear ya, jadi artinya hadis sahih itu termaknai secara benar oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma'rufun fil lughah kada. Artinya kada itu tadi ada orang lumpuh, kemudian dia kaya, maka semua orang akan sepakat mensifati wa yastati wa ayyab niyaga. Dia mampu bikin rumah atau membangun. Jadi makanya saya memang punya tradisi kalau ada hadis sahih. Biasanya saya pemaknanya itu ikut Imam Syafi'i karena saya memang sangat mencintai Imam Syafi'i. Di antara beliau ketika maknai tadi hadis Imra'atan al-Khusam itu setelah beliau cerita riwayat, terus beliau melogika tadi. Jika haji wajibnya karena istitoah, maka secara lugat orang yang lumpuh tapi mampu secara finansial akan dikatakan yastati wa ayyab niyaga. Dia berstatus mampu bikin. Berarti yang mampu secara finansial tapi lumpuh secara fisik tetap wajib haji karena orang sepakat seperti itu yang berstatus mampu. Nah nanti kalau ada ibu-ibu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya orang kampung itu kan punya ibu. Kalau kasaran kok penak kue, apalagi nak sing nak IP wong lete, sita itu kayak kaji dewi gitu. Kan kadang orang itu punya ibu. Kok enak kue sing kaji aku sing bayari kan gitu. Nah itu bisa dijelaskan. Anda tetap semuanya kita mencintai kalau Ka'bah itu ramai. Imaratul Masjidil Haram termasuk fardu kifayah. Saya masih ingat betul tahun 87 atau 90-an. Orang belum marah haji seperti ini. Itu kalau ada orang-orang kaya yang masih sahih lah, masih bakhil, masih tidak. Itu disuruh datangi bambu, disuruh haji. Kalau belum mampu karena wong desa itu emanatul tegalin sawah itu, aku sing nalangi. Sampai tak cerita ini cerita ya. Mbak Zubair itu ketika wafat itu termasuk punya utang banyak. Iku ora utang kaya kowe buku rokok cukup beras. Utang ramu itu wong rata. Itu ndak kan. Dulu itu kata Bang Mun, mergo Mbak Zubair itu saking kepingine wong desa itu sadar nopo haji. Jadi anggere muni Pak Ber bilang Pak Ber aku urung duwe, tautan. Jadi beberapa orang ditasjek sama Mbak Zubair, diwanekno cara Jawa. Kok tak utang. Akhirnya Mbak Zubair sendiri kan ada orang kaya raya ya utang wong. Nah di antara yang bantu beliau itu Lala pernah pakde sama saya, keluarga dekat sama.
misalnya ibu saya, jadi Pak Dini sana. Jadi akhirnya ya utang itu dibayar bangun yang nyaur kan. Tapi ini kan betapa kearifan, makanya kalau putra-putranya bangun Muyassar sebegitu mudah beliau ngaji di Mekah, apa mudah ke Mekah, itu barokahnya tirakatnya Basugir sampai seperti itu supaya orang mencintai masjid Haram. Dan aku rata cerita ini, macam bangun jadi suka ya gampang ya, terus goblok, semarai ramah. Mulanya tak kok ahlinya. Aku yakin kan gue rata terang utak mesti ngomong. Ya bangun kayak gede mesti wae gampang apa? Utak pun kemarin. Desa nonek kemarin. Dulu kata Islam itu tidak sesensitif kayak sekarang. Apa tahu kafir Gus nanti? Orang kudu ngono, mas saya ngaji ra khatam yo. Dulu zaman Nabi itu ngendikan Islam iman itu dimakna ya ini. Kadang makna dari kafir menjadi Islam, kadang jadi Islam swasta jadi negeri, paham ya? Jadi kalau Islam ini itu swasta amatir, itu dinaikno kelas lewat ngaji mahali. Ya gaya-gayaan tok paham. Jadi dulu itu biasa, Mu'ad itu kalau ketemu temannya masyhur di hadis-hadis. Ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene tak ulang iman. Jadi ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene ngaji. Kita ayo iman bareng-bareng. Jadi yang dimaksud Nabi al-iman ditun wasitu nabi terus kene-kene ala la ilaha illallah wa adna imatatul adza anitor. Jadi dulu sahabat itu bilang misalnya rohan ya. Ya, kan iman itu ada 60 berapa? Ditun itu ya angka 3 sampai 9. Terus kata Nabi ala la ilaha illallah yang paling tinggi adalah kalimat wa adna imatatul adza anitor, yang paling rendah dari bagian-bagian iman itu adalah bersih-bersih. Jadi dulu itu kalau ro'an ya sahabat dulu kalau ro'an mau bersih-bersih, ayo iman jong iman gitu. Jadi misalnya pakai rabi ro'an, ayo iman. Itu dulu gak sensitif karena orang masih alim. Kalau sekarang ngomong gitu, lah bangunnya kafir tapi. Oh dasar atau ngaji. Makanya saya itu termasuk resah ya, bahasa-bahasa di hadis itu sekarang hilang. Saya termasuk orang yang masih mempopulerkan. Dulu itu biasa. Sahabat ketemu sahabat, ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo Rene do iman sebentar. Maksudnya dijak ngaji itu bagian dari apa? Iman. Jadi dulu iman itu gampang. Makanya ikramul jar Nabi istilahkan ya iman. Coba sampean mafhum. Hadis ini nak tahu krungu kebangetan. La yu'minu ahadukum misalnya hatta kada wa kada. Orang enggak iman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Artinya famahabbatul yusamma iman. Dari situ aja kan sudah kelihatan bahwa iman itu udah harus kosong baliknya kafir, udah harus kan. Paham ya? Kemudian dengan rangka itu, betul. Jahalah amat itu tadi. Betul. Kalau kami dari bahasa semua mau tenang. Apa ya? Mantel maksudnya. Mulang mari mantel. Pengulang mesti kepen muridnya Pak. Oh apa? Mulanya jadi kiai agak hati gede, straiso. Itu hati gede, hati itu para pangeran. Nilangi apa? Nilangi mangkel. Apa eskapatis? Iki sepili umat kajian. Paling. Jadi ngilingi imamit, ngilingi apa? Imam. Mereka kula ya rahasia, misalnya ketemu kajian Nabi terus. Kita tahu ngulang umat gua, boten ora wani. Semangkelas tetap ulang-ulang. Tapi kira dimangkel. Mesti Nabi lo untuk maklumi. Maksudnya maklumi ya sebenarnya ngomongnya mangkel loh. Sing diulang gitu maksudnya kan. Jadi itu sah, mangkel mulang itu sah. Jadi mulang ora kudu legowo boten. Lho sai-sai samu Quran nek iso aku dul. Sampai tak terang, bisa itu sahabat, bantah-bantahan dekat Nabi itu ya fair. Ya jajal sampai kepengen mulang muridnya paham. Karena paham kalau kayak didik tujuh rak ben harmonis atau ben ora judes cerewet. Ketika cerewet mantel kan? Wong itu apa doraji kepen dicukupi. Ketika sing lanang iso cukupi mantel. Mesti mantel. Iku nak sampean wong Quran iku maklumi, pangeran maklumi.
Gak oleh misalnya kalau pulang mulang, aku mulang nih bahasa lu semenang, gak iso, mangkel ngomong mangkel lah. Di pulau mangkel kan? Nah itu orang ceritanya. Jadi sahabat itu Allah itu fair itu ya fair. Wahai sahabatnya Nabi, kamu wajib perang. Itu ya dia perang, maksud perang melawan kafir harbi, orang perang melawan kafir sing harbi. Ya Quran itu kayak kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Jadi sahabat tak kok iya perang ke seneng to, ya ora seneng, gak kok mangkel. Ya perintah pangeran. Tapi mangkel ya ora seneng. Nah kisi kan gak sok-sok suci itu sih. Aku mulang masuk sampai ayo gaya Pak. Kan ada kok, gue jenengan mulang seneng tara, mangkel. Jelas apa? Tapi tak lakoni wong perintahe Allah. Wong kowe mati kan jenengan. Kalau kowe mati ora tak ulang. Sehingga dulu itu sahabat justru itu ono ganjaran, makanya kita khufatil jannah bil makare. Surga itu dikepung ke barang sing ora nyeneng. Dadi cara ulama dhisik betakoki, "Mbah amin tahajud terus, bunyi-bunyi melek enak." Ya enak to. Mangkel banget tang itu. Ya mangkel jeneng tang itu ora mangkel kon salat. Lah kok lakoni kepengin suwarga. Tetap statusnya bil makare, khufatil jannah. Jadi kalau kowe mulang kowe kok seneng iki mari swarga. Mergo ora seneng kok tetep mulang. Wong ora paham kok tetep mulang. Wah, iku hebat swarga, yakin. Khufatil jannah. Napa? Bil makare lan barang-barang sing ora. Itu bedanya Quran. Quran itu fair. Jadi kalau rasa seneng ya ngomong rasa. Cuma masyhur cerita perang Badar. Perang Badar itu perang paling nggak masuk akal di dunia dalam sepanjang sejarah. Yang perang kok pedang itu gentenan. Jadi sahabat 10 pedang isi. Nah kendaraan gentenan si wajar pedang itu. Enak kecil bacok sisinya pedang. Jadi paling parah perang Badar. Barang perang itu gak masuk akal ya Rasulullah, perang ini tidak masuk akal, jangan teruskan. Ini tidak masuk akal. Nabi relax ya. La akhrujanna walau waqti. Kalau kamu udah ikut perang, saya akan berangkat sendiri. Karena perang paling gak masuk akal itu perang. Itu orang pamit mau ngambil pedangnya atau ngambil kudanya atau bikin bambu runcing. Itu Nabi tidak boleh. Saat itu juga harus perang. Makanya agak unik perang. Bareng Nabi mau berangkat sendiri, sahabat melok kabeh yang menyaksikan itu berangkat semua itu. Lho kok melok jare perang masuk akal. Loh, soal daerah kita ada ridho dengan perang sendiri. Kalau tetap daerah. Lah kok ibadah mati. Jadi ketapal kancane enggak penting jape mati. Ning dine badan. Karena enggak masuk akal. Jadi kalau ditanya temannya mau kemana? Apa mati? Di mana? Di Badar. Karena yakin kalah, perang udah bawa pedang. Tapi tetap berangkat. Ditakoi, lah jare Jawa lah kok berangkat. Ya kalau kan seneng jeneng. Tapi orang senang perang. Lah orang senang nggak perang kok nggak masuk akal. Itu Quran. Sehingga redaksi dalam surat Anfal itu bagus sekali. Apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Redaksikan Quran di lakarihun. Muhammad, kowe perang Badar aku ya ora wong mukmin meh perang ya ora seneng. Mergo ora masuk akal. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ora trimo karihun, lakarihun sangat gak seneng. Kena takok. Aku mulang negara seneng karo ora aja. Jelas. Lah kok lakon iku? Ya mergo delok ketuaan, lho. Delok imam, lho. Justru ora seneng iku ganjar. Karena kadang ustaz balik di umat kan seneng, dianggap aspek rezeki. Ya oknum tapi akeh. Wah, itu rapat itu ganjaran. Gak mati akeh. Nah, redaksi ini jelas wa inna fariqam minal mu'minina. Mereka enggak suka. Terus yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi kemudian Nabi tetap kancane ning dia mati. Ning dia ning Badar. Lah kok ngerti nabi mati. Lah perang raga apa ya apa? Lah kok tetap berangkat dari Kanjeng Nabi. Justru itu hebat sahabat. Ora cocok kowe loyal. Tapi kan enggak, loyal ke uang kan dari cocok, itu nafsu jadi itu justru itu menunjukkan betapa sahabat itu afdalul qurun generasi orang cocok dengan loyal
Ora cocok, perang gak masuk akal lu nuruti akal ora cocok, tapi tetap. Juga aku ini di sekolah Mahat. Ya sekolah Mahat ini tak ulang nih kalau terbilang. Perang cocok, tapi tetap. Kamar tak jajal. Jadi ukuran loyal itu nganggo metode yang paling gak masuk. Kurang tak jajal. Mulane loyal itu meragukan. Pemenang mbak-mbak wis ngerti di guru Joko tua dibarno. Nanti boleh dhewe. Kaya ana sing setor Pak lo. Lah ten ana wong elek lamar cah itu. Terus sing elek dalillah yumino hadirum akal. Kowe kudu ngregani senengku. Jadi sing wedok kowe kudu ngregani seleraku. Sedikit uang rapi di bujuk, bar. Kalau terus kok. Jadi justru itu sahabat itu Abdul. Quran itu bicara wa inna fariqam minal mu'minina orang seneng tapi dilakon. Mulane di antara ngapal segajaran gede itu al-wudu alal makari. Ala unab dihukum ngene-ngene terus kan di antarane apa saya perlu cerita ke kamu mayam suwahu bi khotoya sesuatu yang bisa melebur kesalahan. Terus kalau bala ya Rasulullah jawabnya Nabi apa? Al wudu alal makari, kamu wudu dalam posisi yang kamu tidak ape turu wanyap tetap wudu. Mergo kepengen turu dalam keadaan karena wae panas wudu kan ora dikongkon wuduhe kepen gede. Tapi yang saya itu ndak, Islam itu mau dikelola secara nafsu itu keliru. Kalau pulang ulang tadi mulai tahun berapa di sini itu gak tahu kalau komplain. Karena pikiran saya sedikit itu mati kanjeng Nabi. Memang kalau ramah tahu cuma. Saya udah takut pangeran. Gak boleh ulang Pak. Udah ngertos. Oh kayak dengan itu ulang aku ulang repot. Nanti juga Pak. Jadi itu konstitusi. Lalu kalau ibu bojo, pangeran ramah bojo. Bojo di sini bojo kan dirasa. Pangeran dia malu dirasa tengah musim. Tapi dia tetap konak. Lah apa bebek bojo ya apik wae. Lah seneng ya ora seneng jamu seneng. Itu hebatnya Quran. Fair. Menyebut wa asyiruhunna bil ma'ruf lakin karihtuhunna fa'asa an takrahu syai'an ala fi khairan katsira. Jadi pas gemel-meli bojo ke seneng. Ora seneng. Pangeran yo ngendikan kowe ora seneng. Tapi dalam ketidaksenangan kamu mendapat kebaikan yang lain. Kok keren. Wong lanang jamu bojo menang keren. Dianggap orang bisa ngelola emosi. Wah, nanti lama-lama dapat gelar keren. Wah, itu orang yang bisa memanage emosi. Pelaku sejati wakil kriminal. Tapi aku gak yakin bisa terus. Tapi ini mau cerita. Jadi orang yang munafik, gede nih ngomong. Gede. Quran berjalan Pak Inkari itu muhuna. Ketika majukan kita luar kurban. Mari kita cerita aku mantap. Kejinan pulang pulau senang tahu dan sabora tadi. Tapi bukan dulu itu lama ditanya gitu dia saja. Aku pulang dulu kan. Tapi tetap tahu. Mereka perintah Allah dan Rasul supaya pulang itu gak nurutin nafsu. Kalau sekarang enggak jawab gitu sensitif. Orang senang mau dilakoni. Orang tahu ngaji. Jadi konstruksi Islam seperti ini mulai hilang. Makanya tak hidup. Jadi dulu itu konstruksi Islam utuh. Jadi orang sahabat itu nuruti teori orang. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat, tolong sekali di share kepada kerabat terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Terima kasih. Tapi tetap berangkat. Kenapa? Ya dari anak Rasulullah. Tapi ya tetap rasa senang. Pernah masuk akal. Barang masuk akal kan akal gak bisa nerima. Ya disebut kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Mereka agak suka yujadiluna fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum
Mereka yang berdebat. Kanjeng Nabi tidak debat. Kanjeng Nabi ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Jadi Kanjeng Nabi tidak tahu itu. Ya Rasulullah ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Nah kepengen menang aturannya orang ini ki ora imbang. Nah kepengen mati dia kode mawon nanti perang pengen mati. Tapi cuma takut itu Kanjeng Nabi ya takut. Lah terus kowe piye? Dia tetap dari jenengan. Kita tetap loyal. Gak masuk akal lah tetap loyal. Lalu kegeman dewan sahabat orang bakal iso wong liyane sahabat imane nang iki. Wes ape ilmu P3 kok kira ora masuk akal milih PKB. PKB ora malok akal wis peleh Nasdem. Tetep sing mlaku akalem dhewe. Ayo kena loyal be aku tak ono candalem sing elek. Padahal pokoknya ya sinten mawon pun. Gayane. Ayo Bapak loyal. Ditokno cak meromot ora. Padahal gayane samina. Gaya jajal. Pak, kalau naruhan pondok aja, bayangannya rohani nyapu dalam bareng. Pak, kalau naruhan aja, ya sekarang kosong WC. Wah, setiap kalimat itu orang itu kan mesti menafsirkan sendiri. Dan main ya kalau dengan pilih nosinten mawon purun. Jadi diversi. Maksudnya yang seperti ini, tapi ora diomongno. Bareng sinten mawon dibuktekno untuk celek, bunga-bunga gitu. Waktu kali wong wedok lagi seneng sing lanang, Mas, nak kepen apa mawon padha kula dukung, Mas. Sing lanang aku pengen wayo. Padahal muni apa saja, Pak. Ya padha, misale ana wong di omah, wis iki anggap imam dhewe terus mlebu kamarmu. Makanya dalam ilmu usul fikih itu pamamin amin illa wa yataqayyadu bil taksis. Setiap lafaz am pasti ada apa? Taksis. Karena tidak mungkin. Mulane tak pesen ya ojo geman wani sahabat. Mboten bakal ono orang yang imannya menandingi. Karuan ras melek berang. Ya santai. Nabi yo kadang yo kudu guyu, kadang yo musuh. Jadi dia ada nabi tak, dia bening di, tak ikan kancane siramel, dia mati. Neng gini Badar. Daripada arep-arep menang barang mukhal ya sebenarnya arep mati. Makanya Quran ngredakseno ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka seakan-akan melihat kematian di depannya. Yang durun ningali. Tapi tetap dilakoni. Dari apa mati dilakoni mergo demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara iman kita itu masih logika. Ya mau. Gayamu harus kiai, tapi tetap dengan sekian cara. Sebenarnya kiai tugas indiwa, tugasnya yang Thailand gaya jadi tugas Gunung Kidul semua aku itu tolong dino lagi dok. Seneng kono neng desa terbelakang wong elek-elek asune akeh. Kira-kira gremeng tuh. Ini tugas sudah di Eropa, seneng. Seneng ya bertugas mulang Islam, berdoa wong ayu ning ngono ya ora. Tetep wong menyimpan sekian catatan, gayane tok loyal itu gayane. Tapi aja seudon. Sahabat itu tidak itu semua, sahabat itu melebihi itu semua. Nabi merintahkan sesuatu sing cara zahir gak masuk akal pun mereka loyal. Lalu Allah nak uji sahabat itu sampai luar biasa, sampai ana gelar radhiyallahu anhum wa radu. Makanya ciri khas ahli sunnah adalah tidak membenci satu pun sahabat dari semua sahabat. Lalu setiap khas ahli sunnah itu wasahbihi ajma'in, ada tambahnya wasahbihi ajma'in. Kata itu kita kata pembeda dengan Syiah. Kalau Syiah kan sahabat sebagian yang mereka pilih kayak Sayyidina Ali ini. Ciri khas kita adalah mengatakan ajma'in semua. Karena nggak akan ada orang iman kayak sahabat. Kalau gak masuk akal tahu no sahabat paling ganteng untuk ngomong paling elek untuk ngomong aja sekali dulu Mbak Barang. Jadi semua sahabat dan sahabat apa saja. Sama tak cerita nih awal dikatakan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hijrah itu angkatan pertama wis 500. Iku wis kere cek gawa anak bojo, kere gawa anak bojo hijrah. Itu sahabat sange apiane itu dhisik jenenge Jek Yasrib. Abdurrahman bin Auf ke manggon omahe Sa'd bin Ubadah, dia manggon omahe sapa. Terus Nabi sesuk kebingungan 500 orang
harus ngenger di tempatnya orang. Terus sahabat Ansor sing bojone papat kon megat loro siji kok dikekno sing wajib. Pokoke tapi Nabi tetap kepikiran karena harus memanage. Sesuai wong Ansor ngerti Nabi itu bingung, mergo memanage. Memanage itu artinya jaga rasa yang punya. Akhirnya wong Ansor matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka ya Rasulullah taf'alu fiha ma tasya. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma amsakta. Semenjak itu diarani Madinatul Rasulullah. Jadi yang punya tanah ratusan hektar matur ke Nabi, ya Rasulullah ini tidak tanah kita tapi tanah engkau. Silakan engkau bagi ke siapa terserah engkau. Bisa Nabi gak pantes wong iki kon urun piro, pantes wong iki kon urun. Ya, artinya apa? Pemiliknya masih orang Ansor, Nabi sebagai manajer yang ngatur. Tapi sahabat Ansor ada yang ngerti, Nabi kita kok kebingungan karena ya tadi tetap akhirnya kan ada rasa. Ini tak jalin sakmene kakian ya ini kira-kira orangnya ikhlas. Ya, tapi akhirnya ngomong Ansor. Iku matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasya. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma ansakta. Kudunya wae jenengan. Terserah dengan kayak nasi. Dan yang engkau ambil itu lebih kita cintai ketimbang yang engkau tidak mau mengambil. Soalnya Nabi keluas. Semenjak itu orang jalan Madinah, orang jalan Yasrib tapi Madinah itu Rasulullah karena kota itu diangkat oleh Madinah. Kau iso bayang. Ayo misalnya kiai, ya personal apa mau pulau suka, maksudnya yuk kita terus kudu. Barang kiai ini mana? Aku pengen alpatem. Kiai kok ngono kiai opo? Saya takut kalau mau final, saya mau baliakan. Serau saya kayak ngono. Jadi ngomong aja nih kiai, nak nyun pitik kalau tuh. Nah lihat ini kalau pikir-pikir. Daripada sok ikhlas tapi jebule. Nah sahabat orang ono. Sampai nama Yasin itu hilang, makanya dulu bahasa Madinah itu sebetulnya kan maknanya kota. Tapi ida'ut liqatil Madinah fa maknaha Madinatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang nisbatnya Madinah itu Rasulullah. Karena nama Yasrib itu hilang berdasar hadhihi Madinatuka ya Rasulullah. Akhirnya Nabi leluasa tapi Nabi karena orang yang enggak nuruti nafsu semuanya itu untuk orang wajib. Setelah futuhat, saya ulang lagi setelah futuhat. Iku sahabat Ansor dan Muhajirin padha nangis. Terus kira arah iso nglakoni, wis mukhal. Rungokno wae berbeda isin ngono dong. Wae ngaji iki ben wong isin. Isin maksudnya ora iso berjuang kados apa? Bukan harus isin bener, bukan harus ora isin fasna mak sita di dalam tastafi fasna. Jadi baru kayak ngaji wong duwe isin. Narata terang kowe sok pahlawan. Akhirnya orang Ansor itu ketika Nabi futuhat karena Bani Nadir Quraisy itu kalah. Terus wae kanjeng Nabi. Sahabat Ansor diceluki kanjeng Nabi. Tanah yang sekarang dipakai orang Muhajirin itu tak ganti. Sahabat Ansor nangis, tidak bisa ya Rasulullah, sesuatu yang sudah kita tinggalkan hilang, kita ikhlaskan, tidak mungkin kita terima lagi. Itu maksud Nabi supaya tidak ngambil kebijakan genting supaya aku ya seneng kan, seneng harus tahu ikhlas, lagi balik alhamdulillah. Orang Muhajirin ya sama, orang Muhajirin juga lucu, gak kalah keren. Ketika mereka hijrah secara dadakan, kan tanah hektarannya juga ditinggal. Makanya orang Muhajirin diistilahkan apa? Lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang ini fakir karena terusir dari hartanya. Nah, fakir kan fakir asli banget, makanya memang asli fakir. Bapaknya fakir, baik fakir. Nah, fakirnya Muhajirin karena ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Barang Fathu Mekah, orang-orang kafir yang dulu menguasai hartanya orang apa? Muhajirin. Barang Fathu Mekah itu dibalekno ya ora gelem. Yo ora lek dul aku isin donya iku pas tak tinggal tak kena pangeran kok balik yo ora usah. Kowe isin. Ayo. Pas orang Arab makanya enggak mungkin kita menandingi imannya Muhajirin dan enggak mungkin mukhal. Tapi nak pahami ini itu benar-benar khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maksud saya yang terkait pelajaran fikih ini, saya ingin Anda paham teks kayak saya. Maksudnya memahami logika ini, orang sekedar khairul qurun
korni, memang ada konstruksi pikirannya. Kayak tadi Imam Syafi'i memahami haji makdum karena memang statusnya mustahil. Kowe nak nganti ngono pantes mata, iki sudah lah. Nah ora ojo sing yakin. Tapi itu saudara. Tapi aku aja kon ngakoni. Wa iqrar alal batin. Aku ora direncana tuh yakin. Nak kon delok gelem. Nek kon nyekseni mu. Beda lho, delok nyekseni. Jadi kok undangane Gus tolong tonton. Niku aku teko. Tapi nak Gus saksikan bahwa kami gak teko. Oh, saksi iku kudu ikrar. Oh, tau ngene, Gus nyuwun sewu sakene teko. Teko. Iya. Sakene wae ibadah. Karena apa ya? Ilmu itu kualifikasinya itu berat. Dulu sama tak cerita, Imam Bukhari itu jadi ulama itu diuji 100 ahli hadis yang mutar-mutar sanad. Di sana tuh diulang-ulang. Terus Imam Bukhari disuruh sampai seperti itu. Aku masih ingat bangun kalau ngetes putra-putranya, kon bikin teks khutbah itu sebelum seminggu. Nanti Jumat berikutnya dulu bangun masih sering khutbah pakai bahasa Arab, kurang 3 hari. Terakhir itu kurang 1 jam. Kalau 1 jam kok Gus Zofur atau Gus-Gus itu bisa, berarti sudah malaka. 1 jam sebelum khutbah kon bikin. Nah seminggu kan saya boleh-boleh kamu. Tolong dino ya rada supek. Karena 1 jam kok iso berarti. Tapi nak wani tak jatuh. Saya itu masih menangi periode dites seperti itu sama Bang. Mana pantas sih ya alim tenan, palami, panse. Apa orang ngetes Pak Haris? Gurumu ya tak tes guru terus orang. Jadi dia aku putu, lah gurumu yang murid berarti kan putu kan. Jadi penata-nati langsung aku ngelamar, kenapa? Pak Haris rati cuma Fatihah. Oh, jadi sampean tetap mengudu nganggo sanad nazil apa? Haddatsani Pak Haris qol haddatsana Birba. Ora oleh, meskipun ketemu aku langsung haddatsana Gus Ba. Lah iki buta kodi. Makhluk gaib iki buta kodi. Enak ya. Saya tidak akan melatih keangkuhan seperti itu tidak baik. Jangan salah, saya tidak akan melatih apa? Keangkuhan seperti itu tidak baik. Itu mahal adab apa? Kecuali yang tamu-tamu itu tidak penting. Penting itu mahal tali itu mahal adab apa? Nah, orang takut. Lu jangan nggak cukup langsung kenapa luar Pak Haris? Anak mengahlil adab. Karena kita termasuk orang yang punya apa? Adab. Saya ulang lagi. Jadi apapun hebatnya teks hadis sahih itu tidak akan senyaman kalau kamu memahami bil aql salim, bil dzauqis salim. Kayak Imam Syafi'i memahami mustaqim. Jadi terus koyo enak. Ana wong lumpuh. Ambek Nabi tetap diwajibno kaji lewat putrine. Tadi malah putri. Itu nunjukno betapa niabah itu syaratnya agak ketat. Tadi yang mengganti anaknya kan putri. Itu cukup. Tapi hadis sahih itu menjadi sangat nyaman ketika kita bisa memahami bahwa tadi syarat wajibnya haji mustatih dan orang lumpuh yang punya harta kita mengatakan dia mustatih bangun rumah. Kalau dia mustatih bangun rumah berarti juga mustatih haji. Berarti ketetapan kewajiban haji. Jadi maksud saya kayak apa sakralnya hadis sahih kalau dikawal dengan al-aql salim atau Rabi. Nabi itu urusan biologis, tapi mari swarga. Kayak apa kalau itu kita salurkan haram? Kan yang mari neraka tuh. Kalau kamu memaknai itu, bukan luar biasa jenis Pak Rabi. Nah contoh ketuaan itu serah sunat. Tapi kan terus clear cara memahami. Tapi nak mau contoh aneka sunnati, faman rohiban sunnati falesa. Ini itu kan. Tapi kalau kamu nikah. Gara-gara nikah saya ada zina, gara-gara nikah punya turunan penerus sujud, penerus rukuk, gara-gara saya nikah ada musyawarah, ada busana, terus jadi kekuatan Islam kalimatan wahidah. Itu kan luar biasa. Terus mau coba hadis paman rohiban sunati, lah anak nikah terima hubungan intim, kawin terus turu bareng, terus ngilirik warisan masing-masing. Itu orang nikah sudah masuk Nabi dulu. Itu nikah yang dagang. Tentu yang dimaksud Nabi itu tanah kaku, tanah salu, taka salu, fa inni mubarin kumul umam kenang nikah, nang anakmu akeh karena saya bangga dengan umat banyak. Maksudnya bangga kalau umat ini menjadi umat sing umatan wasaton, umat sing sajidun syakirun hamidun kan luar. Kemudian sama cokol wow keren.
Tapi kemulu-mulu ana cita-cita. Mergo nek cita-cita ngono jare malaikat kowe sik sing iso, kok anam gampang. Gus mau pendia anak alim alama hafal Quran ahli tafsir jare malaikat. Kowe biasane anak itu anut kacang anut lan. Ora usah dicita-cita ngono ora usah. Demen diguyu malaikat ya. Sing wajar. Lo ben anak Gus nak salat iki madhep kula nak salam ngalor sik. Iku malaikat masih mau lah mendengar itu masih. Mungkin Quran ya ora hafal kok liwir iso. Ya anak walim alama hafal Quran. Ya iya, ibda bi nafsi. Kabeh ibda kabeh kitab Allah dimulai dari siapa? Diri. Si malaikat jawabane wis, engko liyane iku gampang. Dong ya. Wis pinter ngono. Wis iso sudah. Ya sudah. Tapi undangan khusus aku ngono. Gus tulung sakit. Nah, ada konteks saya ini gak oleh. Ya setuju, tukang dari undangan kok dikonfirmasi. Sing khusus aku. Nah liyane mbok sak uning-uning. Pokoke khusus aku. Ya jadi jelas ya terus ini kalau suwon ini jangan sekedar ngaji. Pokoknya kalau sampai punya keluarga yang lumpuh itu tolong dirayu supaya ikut memutuskan haji. Ya meskipun akhirnya niabah tapi ikut memutuskan haji supaya dia yang berstatus haji. Ya, tapi rasa bidang kok geger. Tapi kan setidaknya ketemu Allah itu dia ikut memutuskan. Tapi kalau dia kadung mati dan warisnya tetap menghajikan, sebenarnya warisnya menghajikan itu karena kewajiban harta bisa diwaris tirka ini kalau menghajikan yang mana. Tapi orang ini insya Allah kan berstatus tidak pernah ingin haji. Jadi dihajikan tapi berstatus tidak pernah ingin haji. Tapi kalau dia ketika hidup ikut memutuskan, maka dia berstatus ingin haji dan hartanya sudah ditasarufkan. Maka seperti ini manfaat sekali. Bagaimana dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi dawuh, "Aro'aiti laukana ala abdika dainun faqadati yan faudan." Jadi Nabi jelas. Seandainya kan bapak kamu punya utang, kemudian yang bayar kamu manfaat enggak? Permat tadi jawab man. Pak aja seperti itu haji. Haji adalah utangnya bapak kamu dengan Allah. Ketika yang bayar kamu juga cukup. Tapi hebatnya ketika hidup kan ini. Yang penting itu kata kuncinya orang ini masih ikut terlibat. Dong ya. Saya mohon karena ini apa amanat ilmu ini agak urut ngaji saya tapi memang saniati dari rumah. Ini sudah saya kopi memang saniatkan tak bagi. Karena ada yang nggak punya kolubi, nggak punya kolubi ya cukup pakai yang di takbir apa? Kolubi yang nggak punya pakai ini di muhadzab ya. Kitab ini yang sakop ini kita apa? Kita tahu di antara indukan mazhab Syafi'i adalah kitab apa? Wadah yang disarai Imam Nawawi jadi kitab Majmu'. Jadi kitab apa? Majmu' itu fi syarhil muhadzab. Jadi ya kitab kesayangannya kesayangannya Ghazali di antaranya kitab muhadzab. Jadi jelas clear ya. Jadi ini harus jadi gerakan. Kalau punya keluarga, tapi rasa bayang secara nasional sing ngatur gue sokong itu keluarga bayang keluarga yang mampu tapi dia secara dunia apa makdum itu ya bisa macam-macam lah. Sebetulnya dia sehat tapi waiting listnya itu sampai 20 tahun ke depan. Menurut saya seperti itu ya sudah tetap daftar haji negara, tapi sekaligus juga memadukan diri. Jadi pada kapan-kapan mati enak. Jadi double aja kan nggak masalah pengiran suge. Nah gue bantah berarti orang medit. Misalnya gini, saya pernah ngadepi satu kasus gini. Orang itu masih sehat, tapi secara zahir maksudnya sehat bisa aku, bisa ngopi, bisa misoi wong, sehat. Misoi itu bukan karena terus barang apa enggak, artinya dia bisa mengekspresikan kebencian, berarti kan sehat. Karena orang stroke apa misoi, ya iso. Artinya nggak bisa mengekspresikan. Tanya saya, orangnya kebetulan setengah soleh, tapi setengah medit. Tanya saya gini, Gus, saya ini punya uang 25 juta. Betul pertanyaannya gini.
Saya pakai daftar haji apa umroh? Karena saya nggak punya pilihan. Tak jawabin. Gue jenis wong soleh setenanan tau orang. Orangnya kebetulan ya wong setengah soleh, setengah medit. Kan ketara lah orang ini. Nah memang ini penting kan. Aku tak tanya, kalau kepinginnya haji, gak oleh duit Islami juta kok takdimus sunnah alal fardi. Pikirannya dia kalau umroh itu takdimus sunnah, pikirannya dia. Ya rada setengah goblok ngomong hajane umroh kan ya wajib juga, bukan bisa dibilang sunat. Makanya setengah soleh tak bilang kodene logikane rada kacau. Ayo jenenge dene ra wong alim nah logika ngono aku ya ora pantes. Kecelok ulama kok keliru. Lah maksudnya ya keliru ya wajar jalah ya kepleset tapi nak iki keliru asli mana? Ya keliru asli itu. Dia ujuk-ujuk kok menstatuskan umroh sunat itu dalilnya apa coba? Kadang kan ada masyarakat, aku umroh mau kaji, ya kudu kaji umroh mau sunat itu kalau umroh sunat itu dalilnya ada nggak? Madzhab kita mengatakan umroh itu sunat nggak ada kan? Tapi sing biasa ngomong itu banyak nggak? Kan? Anak ulama cara pantas lah dulu. Cuma kadang itu bokok paksa. Akhirnya apa? Lalu sama soleh tuh orang. Dia soleh, enggak pati soleh. Satu, kue jadi berikut. Anak kue soleh tenan kangen kanjeng Nabi. Tak wajib no umroh. Dia kangen itu orang hukum. Keuangan Nabi mati-matian. Kue gak mikir haji wajib tuh orang. Kue gampang umroh ya. Umroh. Saya 2009 itu punya uang 16 juta. Zaman itu haji baru 21 juta. Tapi uang kaji kabinaan tak berdaftar umroh. Neng hatiku ngene napa? Gampang, dan umroh ketemu Nabi. Dua orang arep kaji Nabi mustajab kok haji. Jadi tak kali. Berangkat aku umroh. Seneng raudhah. Haji Nabi umumnya tiyang nak donga teng mriki mustajab. Pokoke kula ben kaji juga. Nah mboten niki ra disalah. Bareng 2011, ini betul, ini cerita betul. 2011 aku nyawang itu sekitar 30 juta. Istri saya itu tak daftarkan haji. 2011. Dia ke daftar haji. Istri saya tanya, gajian apa sih? Hubungannya pangeran dengan aku biasanya orang repot-repot. Jadi itu kan daftar. Betul, saya nggak sampai sekian hari, saya bisa haji plus. Berarti sesuai perjanjian yang rombong. Dan kalau orang suge, tapi haji plus. Ya mereka perjanjian, jadi aku kangen kaji Nabi tak turutin. Ya sudah, terus saja ini raji salah. Bila mau kangen itu orang hukumnya. Oh kangen nggak ada hukumnya. Mau kangen. Lalu tak takut, nak umpama ke soleh tenanan, kangen Nabi, tak wajib umroh saiki. Tapi nak kue jadi perhitungan. Suan Nabi orang juga, sampai Nabi kok talek pun itu. Betul kemarin itu saya insya Allah malam Senin itu umroh. Ya gara-gara itu ada imam nawarin ke sini ada umroh hubungan imam gitu. Saya itu saat itu aja biasa ikut. Saya itu kenapa agak terlambat sebenarnya karena saya adab saja karena putra dibangun biar yang sepuh dulu mulai itu bagus nanti. Ini yang terakhir hubungan itu sedikit saya memang dari awal malah adab jika ikut yang tapi tidak saya pikir ya saya ikut. Karena ciri utama orang senang itu tidak mikir. Jadi saya mikir. Umroh sih apa kaji sih? Itu soalnya pas-pasan berada di sini. Tapi kalau dari awal itu kalau kangen kaji Nabi, duit pun mau selawi juta lebih. Oh tak wajib nomor, wajib nomor tak waris itu nggak berarti orang ngono. Ya sudah diharuskan. Dan nanti misalnya terus dia oke daftar haji. Nah secara lahir umurnya itu tidak cukup. Misalnya kan sekarang tahun berapa? Misalnya daftar sekarang. 25 tahun berarti tahun berapa? 45. Terus doire dene iku saiki wis umur 35. Kira-kira wis takut balawa ta kira-kira. Ya Al-Fatihah. Ada merancang hitung dinani bawa. Nah cara saya jadi orang itu, andaikan saya jadi orang itu, mesti saya dua-duanya ya tetap daftar haji. Tapi nak ana wong mondok Mekah atau orang Madura atau orang Medan siapa saja, saya akan memakdumkan diri, apa? Memakdumkan. Maksudnya kan secara fisik
Ya sudah, memang saya loh saya bilang, kenapa saya jaga ini mungkin ada yang fatwanya beda dengan saya nggak apa-apa. Ini masalah istihadiyah. Andai kan itu saya yang alami, saya akan memakbulkan diri. Artinya dengan diri tetap daftar haji yang nunggu sesuai pemerintah karena kita juga loyal sama negara. Tapi tetap aku nanti duit tak makbul. Misalnya ada santri kajinya apa piro kan? 10 juta aku kaji. Guling-gilingan akabe kaapian itu saroah wasalu ila maghfiratin. Gue yo giling-gilingan wae. Lah kok ternyata peramati tenan nganti musim haji yo kaji. Dan aku nih, tak rugi gaji BPP ya, medit. Problemnya fatwa nggak dibilang medit itu repot. Aku bolak-balik fatwa ketemu wong. Repot. Senang pangeran kok nganggo perhitungan itu. Ya dong ya. Jadi kalau suwon apa ngaji tadi selingan tapi penting ya. Itu nanti yang dimahali pakai NJS 2. Tapi kalau yang nggak punya mahali cukup pakai fotokopi itu dari kita bapak. Karena akhirnya mau cek aslinya nanti. Kue berdua mau cari beli aku menang berdua sih cukup. Pokoknya maknanya itu yang di Indonesia itu kurang keren. Hanya haji amanat badal maut. Nah sebetulnya di pakai kita itu ada yang qoblal mau. Jadi menapa makdum gitu. Kenapa kaji napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.